warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program kuliah Ramadan Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Untuk pemateri kali ini, yaitu seorang mahasiswa Stitnu Al-Farabi Pangandaran yang juga sekaligus pengurus PC IPNU Kabupaten Pangandaran. Untuk lebih mempersingkat waktu dan juga tambah penasaran, mari kita sambut pemateri kali ini. Assalamualaikum Bapak Acep. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini Kang Acep akan memaparkan materi yaitu tentang hikmah di balik Nuzulul Quran. Nah, jadi apa sih hikmahnya di balik Nuzulul Quran ini? Yang memang kan Nuzulul Quran itu ada di bulan Ramadan. Baik, dipersilahkan untuk Kang Acep menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam jam'il ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita di tanggal 16 Ramadan ini, pas kita tag video sekarang, masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan dengan khusyuk. Sholawat beserta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita, Akni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Allahumma amin. Terima kasih kepada Kak Siti Joleha dari keanggotaan Excellence Stitnu Al-Farabi yang sudah memberikan saya waktu untuk mewakili pelajar NU di Pangandaran dan memberikan panggung yang seluas-luasnya. Tentu saja ini masih dalam tahapan belajar, Kak. Iya, nggak apa-apa. Mungkin akan banyak salah, tapi karena ini sesuai dengan pedoman kami di IPNU, yaitu belajar, berjuang, dan bertakwa, maka kita akan terus berupaya untuk semakin memperdalam ilmu-ilmu, baik ilmu keagamaan maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Langsung saja, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas hikmah di balik Nuzulul Quran. Riwayat mengatakan bahwa Al-Quran ini turun ketika Nabi sedang bertahanus di Gua Hiro. Kenapa dulu Nabi sampai bertahanus? Itu dikarenakan Nabi mencapai puncak kejenuhannya. Karena apa? Karena budaya-budaya Arab jahiliyah zaman dulu itu sudah banyak yang melenceng dari norma-norma kemanusiaan maupun norma-norma agama sekarang. Banyak sekali pemuda yang mabuk-mabukan, gemar berjudi, gemar korupsi, gemar mencuri, bahkan yang paling epik atau yang paling dahsyat kebodohannya yaitu dengan mengubur anak perempuan hidup-hidup dikarenakan dianggap sebagai aib. Nah, dengan buruknya kondisi bangsa Arab saat itu, maka Nabi bertahanus seorang diri di Gua Hiro untuk berpikir, untuk merenung bagaimana seharusnya ini. Sampai diceritakan ataupun diriwayatkan, datanglah sosok besar ketika Nabi sedang bertahanus seorang diri di situ. Ada dialog terlebih dahulu, tapi langsung pada intinya yaitu turun Quran surat pertama, wahyu pertama, Quran surah Al-Alaq surat ke-96 ayat 1 sampai 5. Datang malaikat Jibril yang saat itu sangat besar sosoknya dan Nabi belum tahu. Iqra. Itu. Bacalah. Nabi bingung dong. Malaikat Jibril datang ya, tapi tidak membawa kertas seperti ini, nggak bawa nih, nggak kayak Iqra, baca. Ini nggak bawa. Tapi itu hanya suaranya aja, Iqra. Nabi bingung dong. Bukan berarti Nabi nggak bisa baca, tapi bingung mau apa yang dibaca. Maka Nabi membalas, ma ana biqori. Saya nggak bisa baca. Iqra lagi, ma ana biqori, kata Nabi. Iqra,
Lalu dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang diperintahkan yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril adalah Iqra yang pertamanya, yaitu bacalah. Kemudian ada tafsir Al-Misbah karangan Profesor Qais Shihab yang mengatakan bahwa kalimat Iqra itu kan fi'il amar. Ya. Identiknya fi'il amar itu harus ada maf'ul bihnya. Tapi di sana ada Iqra-nya, ada fi'il amarnya, tidak ada maf'ul bihnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak ada itu maf'ul bihnya. Maka Profesor Qais Shihab mengatakan bahwa dikarenakan tidak ada maf'ul bih yang dikhususkan, maka kita harus membaca semua hal. Iya. Wahyu Allah baik yang tersurat ataupun yang tersirat gitu. Makanya di sini umat Islam dituntut untuk selain kita menguasai ilmu keagamaan, juga harus bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain. Semacam kemajuan teknologi, baik itu bidang pangan, di bidang transportasi dan lain-lain. Itu harus kita kuasai. Tapi yang lebih pentingnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita belajar, ketika kita menggali sesuatu, jangan lupa untuk bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita tetap berada di jalan Tuhan, di jalan yang diridhoi oleh Allah, yang mana Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul. Maka kita harus tetap berada di jalan-jalan Tuhan ataupun jalan-jalan kebenaran gitu. Jangan sampai ketika kita sudah punya ilmu yang dari itu kita kemudian ditinggikan derajatnya, baik melalui kepandaiannya ataupun melalui pangkat yang dimiliki mungkin, itu jangan sampai kita berbuat perhara, berbuat kerusakan di muka bumi ini gitu loh. Walaupun faktanya kita bisa lihat ya sekarang di Indonesia aja ada banyak pemuda yang gemar mabuk-mabukan, judi online yang semakin marak gitu. Nah, maka kita di dalam momen nuzul Quran ini kita harus kembali lagi nih ke Quran surat Al-Alaq. Bacalah gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan sampai kita selamanya selalu berputar-putar di lubang kebodohan. Baik bodoh secara intelektual maupun bodoh secara perilaku. Dan alangkah banyaknya pemuda-pemuda yang KTP-nya Islam zaman sekarang, tapi enggan untuk berpuasa. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, sebisa mungkin kita ajak lah. Tapi jauh dari itu, memang kita harus menggali kesadaran mereka. Ataupun kesadaran kita semua akan beragama. Jangan sampai kita beragama mau enaknya doang gitu loh. Taraweh hanya malam pertama aja. Kemudian lebaran tanpa berpuasa. Itu kan aneh. Hanya ingin membeli baju baru ya? Betul. Makanya penting kita untuk sering diantaranya membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini juga merupakan sumber ilmu pengetahuan. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Gitu. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang sebagai syafaat di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti. Gitu. Jangan sampai wong kita ngakunya Islam, umurnya sudah lebih dari 20 tahun, tapi sekedar baca Quran pun masih repot. Gitu loh. Ini kan akan menjadi perhatian sendiri, apalagi kalau misalnya nggak bisa membaca Al-Fatihah umpamanya. Itu kan gimana sholatnya, begitulah kira-kiranya. Nah, setelah kita membaca Al-Quran, kita jangan berpuas diri di sana. Kita pun harus banyak baca yang lain. Karena apa? Survei tahun 2019 kalau nggak salah mengatakan bahwa Indonesia ini berada di peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei dari tingkat daya bacanya. Ini kan sangat minim sekali ya? Sangat minim sekali. Gimana kita mau menuju Indonesia emas 2045? Gimana kita mau menuju 5 negara dengan ekonomi terbesar tahun 2030 kalau minat bacanya aja serendah itu? Tentu kita akan mudah untuk dibegoin oleh orang lain. Makanya banyak tuh sekarang kasus-kasus penipuan berkedok investasi online. Banyak orang-orang yang sebenarnya sarjana tapi justru
masuk ke dalam putaran binary option ataupun ke lingkaran judi ataupun investasi bodong. Banyak tuh. Banyak juga yang termakan dengan tipuan haji ataupun travel umroh yang bohong, yang justru merugikan pada umat-umat Islam. Sebetulnya hal-hal ini bisa kita cegah kalau kita punya pengetahuan yang cukup. Oke lah, kita nggak bisa ya membatasi orang lain untuk berbuat jahat, tapi setidaknya kita bisa membentengi diri kita supaya nggak ikut masuk ke dalam lingkaran kejahatan ataupun tidak menjadi korban dari lingkaran kejahatan yang ada di sekitar kita. Ya. Tuh. Kemudian, ya. Berarti kaitannya dengan hikmah di balik nuzul Quran itu bagaimana, Kak? Jadi gini, yang dapat kita simpulkan ya, betapa banyaknya kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan, baik di sekolah formal maupun di pondok pesantren sekalipun sudah ada. Ya. Banyaknya kasus korupsi sekarang yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat, lemahnya supremasi hukum, dan banyak lagi masalah-masalah yang lain. Barangkali itu dikarenakan kita selaku umat Islam yang merupakan mayoritas di negara ini itu sudah lupa dengan Al-Quran, sudah lupa dengan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Allah. Ketika Allah membicarakan Iqra, kita justru banyak meluangkan waktu untuk hal-hal yang useless. Ya. Kita mungkin lebih banyak untuk scroll TikTok dibanding dengan scroll video-video edukasi. Makanya ada pepatah yang menarik yang mengatakan bahwa jangan percaya kepada orang yang layar televisinya lebih besar daripada rak bukunya. Oh iya. Karena ya kita mau gimana bisa mendengarkan mereka berpendapat kalau membacanya pun tidak. Iya. Gitu. Jadi memang di poin ini, di poin pendalaman membaca itu, di pemahaman literasi memang harus ditingkatkan lagi, khususnya di kalangan umat Islam, terlebih kita yang ada di lingkungan Nahdiyin gitu. Yeah. Jika misalnya 95 juta warga Nahdiyin di Indonesia sudah bagus kualitas bacanya, maka insya Allah kemajuan Indonesia itu akan mengiringinya. Wah, mantap sekali ya, Kak. Jadi emang kebanyakan orang Indonesia ini minat membacanya sangat kurang. Masih sangat kurang, betul sekali. Terus bagaimana kira-kira dengan adanya hikmah nuzul Quran di bulan Ramadan ini untuk mengingatkan para pemirsa yang nanti mendengarkan ceramah Kakak untuk meningkatkan minat membacanya gitu. Kira-kira kita harus bagaimana gitu? Yang pertama, kita harus kenali dulu diri sendiri. Kita nggak mungkin bisa bertuhan kalau kita nggak mengenal diri sendiri. Karena di keterangannya, man arrofa nafsahu faqad arrofa robbahu. Kalau kita bisa tahu akan diri sendiri, kita tahu apa yang kita butuhkan, maka insya Allah jalan untuk kita suluk untuk sampai kepada Tuhan itu lebih mudah setelah kita mengenali diri sendiri. Tapi kalau diri sendiri aja kita nggak kenal, itu sulit untuk bisa meningkatkan level spiritual kita. Gitu. Iya. Akan sulit untuk beranjak dari level syariat menuju level tarikat, apalagi sampai ma'rifat hakikat. Itu akan sulit. Makanya kenali diri sendiri dulu. Yang kedua, kita hidup di zaman yang memang arus informasi datang silih berganti. Terus tiada henti. Maka kita harus bisa untuk men-sharing informasi-informasi yang kita terima. Nah, kita tidak mungkin bisa untuk menyaring informasi kalau kitanya aja malas untuk membaca. Makanya orang-orang yang malas untuk membaca itu rentan menjadi korban dari predator-predator yang ada di tanah air ini. Makanya saya harapkan khususnya kepada para pelajar NU dimanapun yang mendengarkan ini dan juga pada seluruh masyarakat di Indonesia, tolong yuk kita bangun bersama budaya gemar membaca, mulai dari gemar membaca Al-Quran sampai dengan ke kita open minded ke ilmu pengetahuan yang lain. Kalau kita hanya menguasai ilmu agama saja, nanti kita akan tertinggal di bidang kesehatan, di bidang pangan, di bidang transportasi, dan tentu saja kita nggak mau selamanya untuk tertinggal, karena kita ini ya sebagaimana tadi di pembukaan bahwa manusia itu unggul karena ilmu dan amalnya.
Yang membedakan manusia dengan hewan adalah adanya pikiran. Jadi kalau pikirannya nggak dipakai, apa bedanya kita dengan hewan-hewan yang lain? Masya Allah. Sangat menarik sekali ya ini tentang hikmah di bulan bulan suci Ramadan tentang nuzulul Quran. Jadi kita selaku umat Indonesia harus bisa lebih baik, bisa lebih sering dalam literasi membaca. Apalagi kita sebagai umat Islam harus sering membaca Al-Quran karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat berkah sekali, yang dimana Allah melipat gandakan segala pahala dan juga melipat gandakan segala dosa yang kita perbuat. Untuk closing statementnya kakak bagi pemirsa tentang hikmah nuzul Quran apa? Tadi saya sudah di akhir ya. Oh iya. Tapi tak apalah. Intinya adalah Nabi Muhammad itu lebih bangga dengan orang beriman yang unggul, baik dalam pengetahuan, dalam hal yang lain, dibanding dengan mukmin yang lemah. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba menjadi umat kebanggaan Nabi Muhammad dengan cara terus membaca dan terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Oh iya. Baik, terima kasih. Itu closing statement yang sangat menarik sekali untuk para pemirsa semua yang nonton ceramah kali ini di kuliah Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi penceramah dan umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita kakak bisa bertemu kembali ya, Amin, amin. karena begitu banyak sekali materi-materi yang harus kita sampaikan kepada pemirsa, apalagi melalui media sosial karena zaman sekarang adalah zamannya teknologi. Ya, begitu kan ya kak? Betul, Ya. betul. Mungkin itu kuliah Ramadan kali ini. Untuk lebih lanjutnya silahkan ikuti terus kuliah Ramadan di channel Stipnu Al-Farabi Pangandaran. Dan kalau mau gabung bersama kami, silahkan masuk kuliah di Stipnu Al-Farabi Pangandaran dengan daftar di link yang sudah tertera ya. Karena kita juga terbuka untuk umum dan kuliah di Stipnu Al-Farabi Pangandaran ini sangatlah menyenangkan. Baik, terima kasih kepada Kak Acep yang telah menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar, juang, bertakwa.